Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat, salam sehat, salam semangat. Kita berjumpa kembali di channel Bu Camat. Di video ini saya akan melanjutkan dari video mengenai fitur kuis interaktif pada kelas poin. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai multiple choice, nah kali ini saya akan memaparkan pemanfaatan fitur kuis fill in the blanks. Oke, kita langsung mulai. Masuk ke menu Ingno Class Point. Tentunya silakan sudah disiapkan terlebih dahulu desain pertanyaannya. Boleh membuat langsung pada PowerPoint menggunakan desain yang sudah terdapat pada PowerPoint atau bisa juga membuat desainnya pada Canva. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang Canva, Bapak Ibu bisa menyimak video tutorial mengenai Canva di channel saya. Saya lanjutkan. Setelah kita menyiapkan pertanyaan untuk fill in the blanks, jadi fill in the blanks ini adalah soal isian singkat. Maka sebaiknya kita menyiapkan soal atau pertanyaan yang memiliki jawaban yang terdiri dari satu kata. Sebaiknya satu kata atau dua kata pasti yang jawabannya pasti. Tidak memiliki alternatif jawaban yang lain gitu. Nah, untuk pertanyaan pada fill in the blanks ini bisa dibuat lebih dari satu. Misalnya saya di sini menyiapkan sebuah pertanyaan yang terdapat dua jawaban. Melalui sebuah titik koordinat dapat dibuat titik-titik garis lurus. Sedangkan melalui dua titik koordinat dapat dibuat titik-titik garis lurus. Nah, kita pilih fitur kuis fill in the blanks. Kemudian di pengaturan ini karena saya memiliki dua jawaban, maka saya pilih dua jawaban kosong. Lalu untuk kunci jawabannya, untuk kosong yang pertama diisi dengan banyak. Jadi melalui sebuah titik koordinat dapat dibuat banyak garis lurus. Lalu untuk pertanyaan lanjutannya, sedangkan melalui dua titik koordinat dapat dibuat satu garis lurus. Di baris kedua, satu garis lurus. Nah, ini bisa juga dibuat alternatif jawaban yang lain. Misalkan saya buat di sini versi huruf besar semua. Banyak atau huruf B-nya besar, yang lainnya kecil. Begitupun dengan jawaban yang kedua, saya buat besar semua dan huruf depannya besar. Oke, jadi hanya ada 3 alternatif jawaban. Jika siswa menjawab salah satu di antara ketiga jawaban pada setiap pertanyaan ini, maka akan dianggap benar. Lalu scroll ke bawah. Sembunyikan nama peserta saat melihat respons. Jadi, jika kita sebagai guru ingin melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan, kita bisa menyembunyikan nama peserta. Itu saat kita melihat respons. Ini tujuannya adalah ketika kita sedang menampilkan di depan siswa, maka siswa tidak bisa melihat itu jawaban milik siapa. Bisa juga jawabannya kita tampilkan ke siswa, tetapi untuk tipe-tipe pertanyaan tertentu yang sifatnya mungkin bukan pertanyaan soal. Jadi bisa berupa pertanyaan yang bersifat umum. Tetapi untuk rahasia nama pengirimnya kita sembunyikan. Nah, maka jika sesuai dengan kebutuhan tersebut, kita bisa centang, sembunyikan nama. Tetapi karena saya tidak membutuhkan ini, jadi ini tidak saya centang. Lalu untuk opsi putarnya, sama seperti fitur kuis yang lainnya, mulai aktivitas dengan slide. Ketika ini dicentang, maka ketika di slideshow tampilan PowerPoint-nya akan otomatis dapat direspon oleh siswa yang sudah bergabung dengan kode kelas poin. Jika tidak dicentang, artinya kita bisa suatu waktu untuk menekan tombol mulai kuis tersebut.
Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan dulu siswa keseluruhan untuk bergabung ke kode kelas poinnya, maka sebaiknya ini jangan dicentang, agar dapat bersama-sama dimulai kuisnya. Lalu untuk pertanyaan kedua, pernyataan yang kedua, kecilkan jendela aktivitas saat aktivitas dimulai. Ini pun sama seperti penjelasan saya di video sebelumnya. Ketika ini dicentang, artinya saat kita melihat respon atau saat kita mengumpulkan respon, tidak akan terlihat siapa saja yang sudah mengumpulkan. Ini tidak saya centang. Lalu untuk tutup otomatis jawaban setelah sekian menit, ini pun sesuai kebutuhan. Silakan dicentang jika memang pertanyaan yang Bapak Ibu buat membutuhkan durasi waktu tertentu. Jika pengaturannya sudah kita buat, ini tinggal di close saja, tidak ada tombol save. Kita close, lalu kita klik slideshow. Pada pojok kanan atas, di sini terlihat kode kelas. Kode kelas ini berupa kode custom, kode yang dibuat berdasarkan kelas peserta didik yang sudah terdaftar pada kelas poin, yang sudah ditambahkan pada kelas poin. Jika Bapak Ibu ingin mengundang siswa dengan menggunakan kode umum, maka ini kita klik, lalu saya beralih ke ganti kelas, kemudian pilih kode kelas baru. Jadi ini kodenya akan tergenerate secara acak dari kelas poin. Nah, ini kodenya terdiri dari 5 digit, 88236. Ini adalah proses sedang menunggu peserta untuk bergabung. Saya akan coba bergabung untuk masuk sebagai siswa. Siswa memasukkan kode kelas yang tertera atau yang dibagikan oleh guru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 3 cara mengundang siswa bergabung ke kelas poin. Yang pertama, kita mengarahkan siswa untuk masuk ke halaman kelaspoin.app, kemudian masukkan kode 88236. Kode ini akan tergenerate otomatis dari kelas poin. Cara kedua, kita bisa klik tautan, lalu kita salin dan siap dibagikan ke siswa. Cara ketiga, kita bisa menampilkan QR, kemudian siswa men-scan. Ya, itulah 3 cara untuk mengundang siswa bergabung ke kelas poin. Nah, di sini saya akan bergabung. Dan di tampilan guru sudah terlihat di pojok kanan atas ada 1 siswa yang sudah bergabung ke kelas poin, yaitu atas nama Uca. Jika guru ingin memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah bergabung, bisa dengan misalnya memberikan bintang, maka di sini guru bisa klik bintang. Nah, jadi bintangnya akan bertambah dan di tampilan siswa juga akan terlihat. Di tampilan layar HP siswa akan terlihat kalau dia mendapat bintang. Nah, selanjutnya jangan lupa karena tadi tombol kuisnya tidak otomatis, maka guru harus mengaktifkan tombol ini. Baru siswa bisa menjawab. Kalau tombol ini belum diklik, maka siswa pun tidak bisa mengirimkan respon. Oke, ini saya klik. Dan kuis sudah bisa dikerjakan oleh siswa. Ini adalah proses dalam mengumpulkan jawaban. Di sini sudah terlihat durasi waktu, ya, waktunya berjalan. Bisa juga tanda mata ini kita aktifkan, artinya kita bisa melihat siapa saja siswa yang sudah mengumpulkan. Terlihat sudah ada 1 peserta yang mengirimkan jawaban. Nah, sebagai guru bisa melihat siapa yang sudah mengumpulkan, yaitu Uca. Jawaban pertama, Uca mengisi banyak. Jawaban kedua, Uca mengisi 1. Sudah cukup, guru bisa menutup jawaban. Ini kita tutup. Dan ketika kuis ditutup, di sini terlihat jawaban Uca berwarna hijau ya. Kalau guru ingin memasukkan jawaban siswa ke dalam slide PowerPoint, bisa klik masukkan slide. Nah, ini jawaban siswa sudah masuk ke dalam
slide PowerPoint. Kita bisa melihat perolehan nilai atau bintang yang sudah diperoleh oleh siswa dengan cara klik kode kelas poinnya yang ada di pojok kanan atas. Kemudian di sini ada gambar piala, ini diklik. Nah, ini menunjukkan leaderboard ya, atau menunjukkan perolehan bintang yang sudah didapatkan oleh siswa. Peringkat ini adalah peringkat total bintang, jadi jika guru sudah membuat banyak pertanyaan dan siswanya pun banyak yang masuk, karena di sini saya hanya mempraktekkan satu siswa saja, maka dari total keseluruhan, yaitu di sini pemenangnya adalah Uca. Uca mendapatkan 1 bintang. Jika Bapak Ibu ingin melihat perolehan bintang terkini, artinya yang hanya per hari ini saja, maka kita bisa klik peringkat kelas terkini. Sedangkan peringkat total bintang itu adalah keseluruhan dari sebelumnya, perolehan bintang sebelumnya. Nah, jika tampilan leaderboard ini ingin dimasukkan ke dalam slide, bisa diklik masukkan slide. Kita bisa kembali, dan di sini juga kalau siswanya banyak yang bergabung, kita bisa mengurutkan dari siswa yang duluan masuk bergabung ke kelas poin, bisa juga diurutkan berdasarkan nama atau diurutkan berdasarkan hanya peserta yang online. Nah, kalau ini biasanya ini hanya berlaku untuk kode kelas poin yang custom, artinya kelas yang sudah dibuat, di-generate oleh guru. Itu. Jadi dari daftar nama siswa yang ada, berapa siswa yang masuk bergabung ke kelas poin, berapa siswa yang tidak bergabung ke kelas poin, itu akan terlihat dengan mengklik hanya peserta yang online saja. Nah, ini akan terlihat nama-nama siswanya. Oke, ini penjelasan mengenai fill in the blanks. Silakan dipraktikkan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.